Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita mulai kajian kita dengan baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhamdulillah bis-salihin. Amin. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di masjid, salat subuh berjamaah dan mengaji. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian, kita pagi ini masih melanjutkan doa yang kemarin mulai kita kaji, yaitu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang memohon perlindungan dari perpecahan, lalu dari nifak, dan kemudian juga dari akhlak yang buruk. Allahumma inni a'udzubika minasyiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaq. Kemarin kita sudah mulai membahas bagian yang pertama. Kita mohon dilindungi, dihindarkan, dijaga dari syiqaq. Syiqaq itu perpecahan yang bisa diawali dengan sekedar perselisihan, perbantahan, percekcokan, sehingga sampai pada perpecahan. Nah, perpecahan itu bisa meliputi pada level apa saja, antar individu dengan kelompok, antar kelompok dengan kelompok, bahkan di dalam satu wilayah negara, di dalam internal negara itu sendiri, sampai pada level antar negara. Nah, itu kita mohon dijaga untuk tidak pecah, untuk tidak bersengketa, untuk tidak berselisih. Nah, kemarin saya sampaikan bahwa sesungguhnya doa itu bermakna perintah sesungguhnya kepada kita. Ini sudah berkali-kali saya sampaikan, kalau doanya itu positif dalam pengertian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberi ini, diberi itu, ya. Itu sesungguhnya perintah bagi kita untuk mengusahakan itu, untuk mendapatkan itu. Tapi kalau doanya itu dalam bentuk negatif, mohon perlindungan, maka perintahnya ya sedapat mungkin kita menjaga, jangan sampai hal itu terjadi. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, tentu saja ada kiat bagaimana kita itu bisa menjaga kesatuan, persatuan, kedamaian,
kerukunan, dan menghindarkan percekcokan, menghindari perselisihan, menghindari perbantahan, menghindari perpecahan. Secara umum di dalam Al-Quran itu kan disebutkan bahwa di antara ciri orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menahan marah dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Saya kira ciri orang yang bertakwa ini merupakan kiat yang sangat baik, yang sangat ampuh di dalam menciptakan suasana rukun, damai, sehingga tidak muncul perselisihan, percekcokan, dan pertentangan, bahkan perpecahan. Saya kira semua kita sadar bahwa orang itu biasanya ketika berselisih atau bercekcok atau berbantah-bantah itu disebabkan adanya kesalahan oleh pihak tertentu. Nah, kesalahan inilah yang kemudian lalu berkembang kalau kemudian orang yang disalahi, katakanlah begitu ya, yang ada masalah dengannya itu, lalu kemudian tidak bisa menahan emosi. Apalagi kemudian itu dibawa terus sampai tidak bisa memaafkan. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada umumnya karena ini, karena relaan kita ketika menghadapi pihak lain yang punya masalah dengan kita. Masalah itu terutama masalah yang merupakan kesalahan dalam bentuk apapun. Biasanya kalau ada orang yang berbuat salah itu kan kita mesti marah. Kemarahan itu sesungguhnya ya terjadi biasanya ya antara karena adanya gap ya, antara keinginan dengan apa yang terjadi. Ya. Misalnya kita ingin istri kita itu kan baik, jujur, setia misalnya ya, dan lain-lain misalnya. Tapi begitu ada kesalahan ya, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itulah yang kemudian menimbulkan rasa tidak puas terhadap diri kita. Rasa tidak puas itu kemudian bisa sampai pada level marah. Dan kemarahan ini kadang-kadang kemudian tidak bisa ditahan secara emosional, nah, terjadilah percekcokan itu. Nah, kalau itu kemudian berkembang tidak bisa memaafkan, nah itu yang kemudian terjadi sampai pada perpecahan itu. Ini saya contohkan kenapa kok di dalam kasus rumah tangga itu, karena memang syikok itu sekali lagi disebutkan dalam Al-Quran terkait dengan hubungan suami istri. Tetapi sesungguhnya itu bisa terjadi dalam hubungan apa saja dan di mana saja sebenarnya. Itu hanya contoh kasus saja. Nah, kalau orang itu kemudian bisa menahan marah, ya insya Allah tidak akan terjadi yang namanya kemudian perbantahan, perselisihan, percekcokan. Apalagi kemudian memaafkan. Nah, kalau sudah memaafkan, wah itu sudah selesai. Tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi percekcokan. Nah lagi-lagi yang luar biasa dalam Al-Quran itu juga terkait dengan konsep memaafkan ini. Ketika itu berkaitan dengan persoalan hubungan keluarga, itu yang menarik juga istilahnya sampai bertumpuk-tumpuk itu. Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menginformasikan kepada kita bahwa sebagian di antara istri dan anak kita itu adalah musuh bagi kita. Inna min azwajikum wa auladikum
aduwwan lakum fahdharuhum. Oleh karena itu hendaknya kamu waspada, kamu hati-hati itu terkait dengan persoalan anak, persoalan istri. Kalau ini disebut istri berarti kalau ibu-ibu ya suami lah begitu ya. Jadi gampang ya. Tinggal dibalik saja. Tapi yang menarik ya. Kalau misalnya istri anak kok sampai menjadi musuh, tadi musuh itu berarti kan tidak memuaskan kita. Sampai menjadi musuh itu kan pasti bertentangan, berselisih, cekcok pasti. Itu lalu Al-Quran sangat indah sekali itu. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau sekiranya kamu itu mau memberikan maaf, wa in ta'fu wa tasfahu, dan bermusafahah, ya, nanti penjelasannya nanti, wa taghfiru, dan memberikan ampunan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, sebenarnya ta'fu, tasfahu, taghfiru itu memiliki makna yang kurang lebih sama ya. Jadi ya sebenarnya ya intinya ya maaf itu, tetapi memiliki nuansa yang agak berbeda. Ta'fu itu ya memberikan maaf, ya maaf. Ya. Lalu kalau tasfahu itu ya karena bermusafahah itu ya orang lalu kemudian mau bertemu, mau kumpul. Nah, taghfiru itu melupakan. Jadi 3 unsur ini dalam memaafkan itu. Jadi memaafkan, lalu kemudian mau bertemu, bermusafahah, kumpul, ya. Lalu kemudian mau melupakan seluruh kesalahan. Ini luar biasa ini, 3-tiganya ini. So, orang tuh kadang-kadang sudah memaafkan, tapi masih belum mau ketemu. Ada orang salah dengan kita begitu, ya. Itu sudah, maaf deh, sudah saya maafkan. Tapi sudah ketemu, wah, nak ketemu aku sedurung iso aku. Isih jengkel lagi. Ketemu ning dalan ngono ya melengos atau mencari jalan lain gitu. Ketemu ning masjid tapi kira-kira ya pindah gon kira-kira mungkin. Wah, kayak ning pojok kono aku tak ning pojok kono lah daripada ketemu. Bisa seperti itu enggak ini? Sangat mungkin. Atau mungkin sudah ketemu sudah ya. Tapi belum bisa melupakan. Piye wis maaf ke, sudahlah tak maafkan. Wis ketemu, sudah ketemu, sudah biasalah. Tapi wis iso lalekke wis wah ora iso terus. Nak kon lalekke tetep ora iso. Isih ning kene iki bagaimanapun juga isih kilingan terus lha piye wong. Masalahnya itu memang waduh menyakitkan sekali dan sakitnya itu di sini gitu. Jadi Masya Allah ya. Jadi nah kalau bisa itu 3-tiganya ta'fu wa tasfahu wa taghfiru itu, wah itu insya Allah kemudian lah anak itu, istri itu insya Allah menjadi baik kembali. Dan hubungan dengan siapa juga begitu. Dengan saudara, dengan kawan, dengan masyarakat. Intinya sekali lagi kalau mau tidak cekcok, tidak berselisih, tidak pecah, tidak bersengketa, itu kembangkan sikap tidak mudah marah itu, ya, bisa menahan marah dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Dengan begitu sekali lagi ya tadi insya Allah kemudian yang terjadi ya mudah-mudahan kedamaian, kerukunan. Jadi pentingnya memaafkan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Pentingnya memaafkan itu luar biasa. Pentingnya menghilangkan dendam itu luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau orang itu kemudian selama hidupnya dendam, waduh, itu juga
berat sekali itu menanggung perasaan dendam dengan orang lain. Apalagi kalau itu dendam dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, istri kita, anak kita, saudara kita sendiri. Wah, itu luar biasa. Dan itu sering terjadi. Perpecahan sekali lagi dimanapun bisa terjadi. Di rumah tangga, nyatanya banyak perceraian. Di keluarga, banyak kakak dan saudara, adik dan saudaranya. Bahkan orang tua dan anak aja ada. Apalagi dengan orang lain, sangat mungkin terjadi. Untuk itu memang sekali lagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dihindarkan dari itu, ya. Dan yang kita mohon tentu saja hidup itu adalah rukun, damai, tenang, ya, nyaman, ya. Saya kira itu yang kita harapkan. Ya. Mungkin masih ada tambahan keterangan besok pagi terkait dengan ini, dan mari kita akhiri sesi pagi ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.